Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Anoh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Channel ini membahas tentang tutorial dan bahan-bahan pembelajaran serta berbagai hal lain yang menyangkut dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas cara menghemat energi dan contoh energi alternatif. Tonton terus video ini sampai selesai. Adik-adik sekalian, setiap kita tentu berhak memakai listrik yang disediakan oleh negara. Dan penggunaan listrik dari tahun ke tahun semakin lama semakin meningkat. Sehingga pasokan listrik tidak memadai lagi. Akibatnya, ada sebagian wilayah yang terpaksa menikmati listrik secara bergantian. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna listrik harus bijaksana dalam menggunakan listrik. Salah satunya dengan cara melakukan penghematan terhadap penggunaan energi listrik. Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menghemat energi listrik. 1. Membatasi waktu menonton televisi, sehingga menonton televisi hanya pada waktu-waktu tertentu. Kedua, mematikan kipas atau pendingin udara ketika ruangan sudah mulai terasa sejuk. Ketiga, mencabut stop kontak apabila tidak digunakan. Kemudian yang keempat, tidak membiarkan pengisi daya laptop atau handphone terpasang ketika sudah tidak digunakan lagi. Karena meskipun tidak terpakai, pengisi daya tersebut tetap mengkonsumsi arus listrik. Kelima, mematikan saklar lampu ketika kondisi ruangan sudah cukup cahaya. 6. Mengganti bola lampu dengan bola lampu yang hemat energi. Untuk menambah pengetahuan kita, bola lampu yang kita kenal sekarang ada 3 macam. Pertama, bola lampu pijar. Kedua, bola lampu neon atau bola CFL. CFL itu merupakan singkatan dari Compact Fluorescent Light. Dan yang ketiga, bola lampu LED. Bola lampu pijar, cahayanya berasal dari sejenis logam yang berpendar atau mengeluarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Kemudian, bola lampu neon atau lampu CFL, jenis lampu yang berasal dari berpendarnya fosfor karena adanya radiasi ultraviolet dari uap atau gas merkuri yang sudah dialiri oleh arus listrik. Terakhir, lampu LED merupakan lampu yang cahayanya berasal dari pancaran cahaya dioda. Dari ketiga jenis lampu di atas, lampu LED memiliki tingkat efisiensi yang paling tinggi, artinya jauh lebih hemat dibandingkan dengan lampu yang lain. Oleh karena itu, sekarang umumnya lampu yang digunakan baik di rumah, di jalan, ataupun di gedung didominasi oleh lampu LED. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan ketiga lampu di atas, coba perhatikan gambar berikut. Adik-adik sekalian, di samping melaksanakan cara tersebut, manusia kemudian mencoba mencari energi alternatif atau pengganti untuk menghemat penggunaan energi yang ada. Banyak energi alternatif yang telah ditemukan oleh manusia, di antaranya pemanfaatan energi angin melalui pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian, pemanfaatan energi panas bumi dengan menciptakan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian ada juga memanfaatkan biosolar, yaitu pemanfaatan minyak kelapa sawit sebagai bahan campuran solar. Kemudian yang selanjutnya, pemanfaatan tenaga matahari melalui pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat dengan PLTS. Peralatan yang digunakan dalam
Pembangkit listrik tenaga surya disebut juga dengan panel surya. Panel surya adalah lempeng logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lempeng logam tersebut dirakit dalam jumlah banyak dan saling terhubung. Semakin banyak logam rakitan, maka akan semakin besarlah energi yang dihasilkan. Panel surya sudah banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ada penggunaan lampu jalan raya dari panel surya, kemudian pemanas air dari panel surya, dan sebagainya. Secara umum, cara menghasilkan energi listrik oleh panel surya adalah energi cahaya matahari ditangkap oleh panel surya. Kemudian, panel surya tersebut mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik selanjutnya disimpan dalam baterai. Dan dari baterai lah kemudian arus listrik dialirkan melalui kabel yang terhubung ke semua peralatan listrik. Adik-adik sekalian, semakin hari para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk mendapatkan cara menghasilkan sumber energi yang baru. Maka kita sebagai pengguna energi juga harus bijaksana dan hemat dalam menggunakan energi. Hemat energi di samping dapat menghemat pengeluaran uang kita, juga dapat membantu kelestarian lingkungan kita. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jika ada saran, kritik, dan sebagainya, silahkan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.